Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 105. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun adzim. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka bercerai-berai, wakhtalafu, dan mereka berselisih, mim ba'di, dari sesudah ma, apa-apa, ja'ahum, datang kepada mereka, al bayyinatu, penjelasan-penjelasan, wa ulaika, dan mereka itulah, lahum, untuk mereka, azabun, siksaan, adimun, yang besar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman di ayat 103 untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu al-Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian untuk menjaga agar orang-orang muslim tetap berpegang teguh kepada ajaran agamanya, maka Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman agar ada sebagiannya yang mau untuk meluangkan waktunya, menyeru, mengajak orang-orang muslim untuk meningkatkan keimanan mereka. Di ayat 104 Allah menyampaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini bagian dari upaya untuk menjaga orang-orang muslim agar keimanannya meningkat, agar mereka tetap berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 105 Allah mengingatkan kepada kita semua agar tidak meniru perilaku orang-orang yang setelah diberikan kepada mereka al-bayyinatu, penjelasan-penjelasan, atau al-bayyinatu, keterangan-keterangan yang jelas. Keterangan-keterangan yang jelas ini bisa wujudnya firman-firman Allah, seperti yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat, yang telah Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kitab Zabur,
ataupun yang telah Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa kitab Injil. Di dalamnya ada keterangan-keterangan yang jelas tentang risalah yang telah Allah titipkan kepada nabi-nabi tersebut. Perintah kepada manusia untuk menuhankan Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Kemudian keterangan-keterangan yang jelas juga dalam bentuk mukjizat yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi yang Allah kehendaki. Seperti Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Pada saat Nabi Musa mendakwai Fir'aun, kemudian Fir'aun memanggil tukang sihir yang ada di Mesir. Pada saat tukang sihir ini melemparkan tongkatnya, melemparkan talinya, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat. Dan Allah mengendaki tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan sihir-sihir yang dilemparkan oleh tukang sihir yang diperintahkan oleh Fir'aun. Demikian juga ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut dan Allah mengendaki laut terbelah. Ini adalah al-bayyinat, mukjizat yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di era Nabi Musa alaihissalam. Hal yang sama Allah berikan kepada Nabi Daud, Allah berikan juga mukjizat. Allah mengizinkan Nabi Daud mampu membuat senjata tanpa menggunakan alat. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah izinkan atas tiupan Nabi Isa pada burung yang dibuat dari tanah kemudian hidup menjadi burung. Menyebabkan orang yang buta bisa melihat kembali. Orang yang kena penyakit sofak bisa sembuh kembali. Kemudian Allah izinkan menyebabkan orang yang sudah meninggal menjadi hidup kembali. Ini Allah SWT yang memberikan mukjizat itu kepada para nabi yang telah terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah kitabnya turun, mukjizatnya disaksikan oleh mereka. Begitu Nabi dan Rasulnya wafat, kemudian umat-umat mereka bercerai-berai. Ini juga Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Bayyinah. Allah menyampaikan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan-keterangan yang jelas berupa firman-firman Allah dalam kitab yang Allah berikan kepada mereka ataupun keterangan yang jelas dalam bentuk mukjizat. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal kata Allah, dan tidaklah aku perintahkan kepada mereka kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan mukhlis. Tapi begitu Nabi dan Rasulnya wafat, kemudian mereka melakukan penyimpangan. Ini yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kalian akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tentu ini bukan angka yang sebenarnya, Bapak Ibu. Angka untuk menunjukkan saking banyaknya perpecahan itu. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah, sudah diingatkan oleh Rasul. Maka supaya kita tidak terpecah belah, kita kembali kepada peringatan Allah di ayat 103. Untuk senantiasa bihablillahi jami'a wala tafarraqu.
bihablillah. Hablillah itu berarti ad-dinul al-Islam. Ya, al-Islam itu yang kita pedomani karena al-Islam itu adalah ad-din miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din milik Allah adalah al-Islam. Maka berbahagialah kita sudah berada di dalamnya. Kata Rasulullah, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'allahu bima atahu. Kata Allah, kata Rasulullah ya, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang-orang yang telah beragama Islam. Wa ruziqa kafafan, dicukupkan rezekinya. Maka berapapun yang Allah berikan dalam bentuk rezeki itu semuanya cukup bagi orang-orang muslim. Sebab orang-orang muslim itu diberi sifat qanaah. Wa qana'ahullahu bima atahu. Dan dia merasa qanaah atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Apa qanaah itu begitu? Merasa cukup. Nrimo itu adalah qanaah. Maka berapapun rizki, baik dalam bentuk materi maupun non materi, itu menjadi cukup bagi orang-orang muslim. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kalau kemudian orang-orang muslim meniru perilaku orang-orang ahli kitab, bercerai-berai dan berselisih? Allah memberikan ancaman, wa ulaika, dan mereka itulah lahum untuk mereka azabun, siksaan azimun yang besar. Ketika umat ini bercerai-berai, maka umat ini akan kehilangan kekuatan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti buih di atas lautan. Jumlahnya banyak tetapi tidak ada kekuatan karena tidak ada persatuan. Ini kan yang pernah dinyatakan, la islama illa bil jamaah. Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah, dengan persatuan. La jamaah illa bil imamah. Tidak akan ada persatuan kalau tidak ada imamnya, tidak ada pemimpinnya. Sebagaimana kita sholat, kalau sholatnya bersama-sama tetapi sendiri-sendiri, ya namanya bukan berjamaah. Kalau mau dikatakan berjamaah, berarti harus mengangkat imam, mengangkat pemimpin. La imamah illa bitta'ah. Tidak ada imam kecuali dengan ketaatan. Bagaimana untuk ketaatan? Ya memimpin, dipimpin, berarti diangkat ya. Ini untuk menjadi bersatu itu harus ada pemimpinnya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, hindari berselisih. Di Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah sudah mengatakan kepada kita semua bahwa kadang-kadang ada perdebatan. Qul atukhajuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah? Padahal Allah itu Tuhan kalian, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Kalau ada perbedaan kemudian tidak bisa disatukan dalam hal pandangan, ya sudah, katakanlah walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagi panjenengan amal-amal panjenengan. Bukankah penghisaban nanti ada pada Allah Subhanahu wa taala? Di Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah Allah menyampaikan, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bukankah kita akan kembali kepada Allah dan Allah yang akan menghisab kita? Jadi kalau ada perbedaan, sudah,
jangan diperbesar karena hanya akan menyebabkan kita berpecah belah. Hanya nanti saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, akhirnya apa? Mufarroqah. Akhirnya bercerai-berai, berpisah, dan ketemu nanti tidak mau saling sapa. Nanti jalannya kalau ketemu karena cengkel-cengkelan, ketemu bisa langsung milih jalan berbeda. Kenapa? Tidak mau papasan. Jalannya nanti bisa medeng-medeng. Padahal yang jalannya medeng-medeng itu kepiting. Kepiting itu jalannya medeng-medeng. Kita manusia, jadi jalannya ya lurus. Begitu ketemu ya, karena dia saudara kita, ucapkan salam, dia itu muslim. Pak, tapi ada perbedaan. Ya sudah, karena tidak bisa dipersatukan tadi. Lana a'maluna walakum a'mal. Nanti jadi baik kembali Bapak dan Ibu. Kita ke 106. Yauma, pada hari tabyaddu, menjadi putih. Wujuhun, wajah-wajah, wa taswaddu, dan menjadi hitam, wujuhun, wajah-wajah. Allah SWT menggambarkan ini untuk keadaan nanti setelah kita dibangkitkan di mahsyar. Jadi akan dipisah oleh Allah. Ada kelompok orang-orang yang wajahnya tabyadu, putih berseri, dan ada orang yang kelompok wajahnya fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka, siapa mereka? Akafartum ba'da imanikum. Akafartum, apakah kalian menjadi kafir? Ba'da, sesudah imanikum, kalian beriman. Jadi orang-orang yang dikumpulkan dengan wajah-wajah yang berwarna hitam adalah orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Maknanya dua, Bapak dan Ibu. Makna yang pertama, setiap kita manusia pada hakikatnya begitu terlahir sudah membawa fitrah untuk beriman kepada Allah. Lihat kembali di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah SWT mengambil kesaksian kita semua. Di dalam bahasa Qurannya, di dalam punggung-punggung ibu mereka. Allah mengajukan pertanyaan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini, kata Allah, adalah Tuhanmu? Dan kita menyampaikan jawaban, syahidna, kami telah bersaksi. Lalu bagaimana kemudian ketika hidup di dunia? Rasulullah SAW menyampaikan orang tua memberikan pengaruh yang sangat besar. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Jadi setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan memiliki potensi untuk beriman kepada Allah, dalam keadaan memiliki potensi untuk beragama Islam, fitrahnya beragama Islam. Yang mempengaruhi siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Al-madrasatul ula, sekolah pertamanya. Bagaimana kedua orang tuanya? Apakah dia akan meyahudikan, kata Rasulullah, yuhawwidanihi au yunasironihi, atau menasronikan, au yumajisanihi, atau memajusikan. Ini berarti akafartum ba'da imanikum. Makanya kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Kita dididik, diarahkan oleh orang tua kita tetap berada di dalam al-Islam. Dan kita jaga itu. Kita jaga sampai dengan kematian menghampiri kita. Karena kata Allah di Ali Imran 102, Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islamnya dijaga sampai dengan kematian.
Jangan sampai ditinggal. Ini pun yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada putra-putra mereka. Allah abadikan wasiat mereka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi para nabi pun berwasiat kepada putra-putranya, Allah telah memilih agama ini, telah memilih al-Islam ini sebagai agama kalian, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini yang akan menjadi jalan keselamatan. Kemudian makna yang kedua, akafartum ba'da imanikum. Orang yang terlahir dalam potensi beragama Islam, orang tuanya menguatkan keislamannya, begitu dewasa, kemudian dia meninggalkan al-Islam. Murtad. Makanya Allah menyampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah sebuah peringatan. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa di antara kalian yang murtad, meninggalkan al-Islam, kemudian dia mati, maka matinya dalam keadaan kafir. Apa yang terjadi? Allah akan hapus amalnya di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Dan kita semua mengetahui Bapak dan Ibu bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa yazidu, bisa naik, bisa wa yanqusu, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana untuk menambah keimanan? Allah SWT mengingatkan di Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi agar iman kita zadathum, senantiasa bertambah, di Al-Anfal ayat yang kedua Allah menyebutkan dua hal. Zukirallah, disebutkan asma Allah. Di mana disebutkan asma Allah? Di dalam Al-Quran. Di mana disebutkan asma Allah? Di majelis-majelis ilmu. Dari awal kita diingatkan, dibacakan Al-Quran, dibacakan pujian kepada Allah SWT. Disitulah asma Allah itu disebut. Ketika kita kemudian ikut hadir hati dan perasaan, maka iman kita akan naik. Ketika kita mendengar kalimat innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Iya, yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kesadaran itu muncul. Sehingga ketika kesadaran muncul bahwa pujian itu hanya milik Allah, hatinya akan terjauh dari sifat riya. Istilahnya, dipuji tidak akan terbang, dicaci tidak akan tumbang. Karena sadar pujian itu milik Allah. Ini asma Allah disebut. Kemudian ketika Qur'annya dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, Qur'annya dibacakan, zadathum imana, imannya akan bertambah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, karena Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah SWT. Di Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi Quran itulah syifa, obat penawar untuk hati, untuk jiwa, untuk pikiran kita. Wa rahmatun, dan kasih sayangnya Allah kepada kita, bangsa manusia. Maka iman ini kita jaga.
Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di Al-Quran surah An-Nisa Allah juga memberikan peringatan. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron lang tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya ada orang-orang yang telah beriman kemudian kafir. Jadi ada orang beragama Islam kemudian meninggalkan keislaman. Kemudian masuk Islam lagi, kemudian meninggalkan keislaman lagi, maka Allah memberikan ancaman summasdadu kufron, Allah akan tambahi kekafirannya. Maka bagaimanapun Bapak Ibu, susahnya hidup kita, tetap pertahankan keimanan, tetap berada di dalam keislaman. Kita belajar dari para sahabat. Betapapun mereka mendapatkan tekanan, tapi mereka tidak meninggalkan keislaman. Kita semua pernah membaca, mungkin pernah mendengar kisah tentang sahabat Bilal bin Rabah. Dianiaya oleh majikannya karena mengikuti Rasulullah. Tapi apa dia kemudian meninggalkan keislaman? Tidak. Setiap disiksa, setiap dipukul, diletakkan batu di atas tubuhnya, dia hanya menyampaikan satu kata, ahad, ahad. Maka jangan sampai kita di generasi kemudian ini hanya dengan tawaran materi meninggalkan keislaman. Itu namanya orang-orang yang tastaru, menukar, ya. Ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Ulaikal ladzina starawul hayatad dunya bil akhirah. Jangan menukar keabadian akhirat dengan dunia. Jangan menukar kesesatan dengan keimanan. Kita sudah punya iman. Iman kita jangan ditukar dengan kesesatan. Jangan menukar ampunan dengan siksaan. Kita sudah berpeluang untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Jangan ditukar dengan kesengsaraan. Allah kisahkan tentang umat-umat terdahulu agar kita bersemangat dan menjaga keimanan. Termasuk kalau Bapak Ibu baca di Al-Quran surah Al-Buruj tentang orang-orang yang mempertahankan keimanan walaupun akhirnya mereka binasa. Yang Allah katakan, qutila ashabul ukhdud. Ini orang-orang yang memilih tetap beriman kepada Allah walaupun penguasa saat itu tidak rela. Dan mereka semuanya kemudian dihukum dengan cara dibakar. Tapi ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang mukmin. Di era Fir'aun juga sama, termasuk menimpa istrinya Asia. Tapi apa dia meninggalkan keimanannya? Tidak. Ini Bapak dan Ibu. Sejarah itu dikisahkan agar kita mengambil ibrah. Jadi kalau kita hanya baru tekanan ekonomi, itu belum ada apa-apanya dibandingkan generasi terdahulu. Dibandingkan yang menimpa orang tuanya Ammar, Yasir dan Sumayyah. Tapi keduanya memilih untuk tetap mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan keislaman, sampai kemudian keduanya syahid dianiaya oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi tetaplah berada di dalam al-Islam. Apapun yang terjadi tetaplah dalam keadaan beriman. Bagaimana kalau mengalami kesukaran-kesukaran? Kita itu saudaranya banyak. Al-muslimu akhul muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Datang kepada saudara muslim kita. Ada persoalan, minta bantuan, minta bantuan. Kalau mampu, dibantu. Kalau mampu membantu secara materi, bantu secara materi. Kalau tidak, minimal kasih solusi. Makanya di dalam al-Islam ada syariat infak, ada syariat zakat, ada syariat sedekah. Ini bagian untuk saling tolong-menolong dan menjaga saudara muslim kita. Di dalam al-Islam diajarkan harta itu tidak dimiliki sendiri saja, tetapi ada
hak-hak orang lain. Ini bagian dari menjaga saudara-saudara muslim. Jangan sampai yang kaya sendirian, yang miskinnya sengsara juga sendirian. Harus saling ta'awanu alal birri wat taqwa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau ada orang-orang yang sudah beragama Islam kemudian meninggalkan keislamannya, orang yang sudah beriman kemudian menghilangkan keimanannya, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan siksaan. Dan ketika dibangkitkan di mahsyar, orang-orang ini sudah langsung kelihatan wajahnya berwarna hitam. Jadi orang-orang yang wajahnya berwarna hitam adalah orang-orang kafir. Yang wajahnya putih adalah, ini disebutkan di ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Wa amma, dan adapun alladzina orang-orang yang abiyaddat menjadi putih wujuhuhum wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah. Jadi yang wajahnya putih adalah orang-orang yang Allah rahmati. Inilah kenapa Bapak dan Ibu, Allah menyebut bahwa hisab itu sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya hisab Allah sangat cepat sebab sudah dipisah. Kelompok yang wajahnya berwarna putih, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan kelompok orang-orang yang berwajah hitam, orang-orang yang kafir. Ini sudah dipisah. Lah nanti ada yang wajahnya putih tetapi putihnya tidak terang. Ada yang kalau lampu itu kiep-kiep gitu. Iya. Nah sekarang kita cari tahu siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Di Al-Baqarah ayat 218 Allah SWT menyampaikan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi ada 3 langkah yang harus kita tempuh agar kita kembali kepada Allah mendapatkan rahmat. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang kembali kepada Allah mendapatkan rahmat. Langkahnya apa? Yang pertama, beriman, Bapak. Innalladzina amanu. Kita beriman. Iman yang bagaimana? Di Al-Quran surah Al-An'am kata Allah, alladzina amanu walam yalbasu imanuhum bidulmin. Orang yang keimanannya tidak dicampuri dengan kedoliman. Apa kedoliman? Asyirku billah. Surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka melalui kesempatan kajian kita pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saya berwasiat pada diri saya dan pada panjenengan semua. Jaga iman agar tidak dirusak dengan kesyirikan. Karena kalau sudah kena kesyirikan, iman kita rusak. Kalau sudah kena kesyirikan, rusak, peluang untuk diampuni tidak ada. Kalau sampai meninggal tidak bertaubat. Surah An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 116. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-adakan kedustaan yang sangat besar. Hindari kesyirikan. Dan Rasulullah mengingatkan kesyirikan itu seperti semut yang warnanya hitam, merayap di kain berwarna hitam dalam keadaan gelap. Jadi peteng, ireng, ning petengan. Artinya apa? Betapa samarnya kesyirikan itu. Hindari. Dan Rasul juga mengingatkan, yang aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul
asghuri, syirik kecil. Apa syirik kecil? Ar-riya'u, hindari itu. Jadi jaga iman kita. Nah, setelah beriman, apa yang Allah inginkan? Walladzina hajaru. Setelah beriman, Allah minta kita untuk hijrah. Karena para sahabat dulu hijrahnya fisik, dari Makkah ke Habasah. Habasah itu sekarang Ethiopia. Berapa kilo kira-kira, Mi? Ada ribuan ya. Makkah ke Ethiopia itu ribuan, Bapak. Abad ke-7. Kendaraan adanya hanya kuda dengan unta. Tapi iman itulah yang menyebabkan mereka mampu menempuh jarak yang sangat panjang. Kalau tidak punya iman, tidak mungkin mereka melakukan. Kemudian hijrah periode kedua dari Makkah ke Yathrib, 400 kiloan ya, 400 kiloan. Itu pun sama. Mereka tempuhkan apa? Iman. Jadi kalau kita kok dari rumah ke masjid yang jaraknya hanya, ada yang rumahnya 100 kilo dari masjid ini, 500 kilo. Oh, 500 meter. Bukan 500 kilo berarti Surabaya. Masya Allah. Jadi kalau membaca sejarah para sahabat kita kadang-kadang malu banget begitu ya. Mereka begitu kuat imannya, begitu kuat semangatnya, begitu kuat ikhlasnya. Kita kadang-kadang belum apa-apa tapi PD-nya luar biasa. Seolah-olah sudah pasti ahli surga begitu. Saking PD-nya akhirnya amalnya beliau begitu. Kita belum diuji sebagaimana para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hijrahnya di era kita apa Bapak Ibu? Hijrahnya adalah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itu hijrahnya. Jadi sebelum ngaji kita melakukan kemaksiatan. Apa sih kemaksiatan itu? Kemaksiatan itu adalah kedurhakaan. Bentuk durhaka itu ada dua. Satu, diperintah oleh Allah, mampu tapi tidak mau. Itu namanya durhaka. Yang kedua, dilarang jalan terus. Itu namanya durhaka. Maka kalau mau hijrah, mungkin di masa lalu pernah melakukan pelanggaran, bertobat, kemudian tinggalkan itu. Membenci. Sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan tanda orang yang menikmati manisnya iman. Benci kembali kepada kekafiran, benci kembali kepada kemaksiatan. Jangan diceritakan. Apapun yang Bapak Ibu alami di masa lalu karena ketidaktahuan, setelah tahu kemudian bertobat, jangan diceritakan. Apalagi kok dengan penuh kebanggaan. Kayak merasa puas banget itu, jangan sampai. Benci karena kejahilian. Ini namanya hijrah. Kemudian wajahadu fi sabilillah. Imannya sudah, hijrahnya sudah. Dengan bentuk meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, kemudian wajahadu. Para sahabat jihadnya dua. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan jiwa. Kita belum diminta untuk jihad dengan jiwa. Karena tidak ada perang. Yang dua-duanya itu saudara kita di Gaza itu, dua-duanya, ya hartanya ya jiwanya. Makanya saudara kita di Gaza itu mendapatkan peluang mati syahid. Nah, karena kita tidak memiliki peluang dengan jiwa, maka amwalnya. Kenapa Allah meminta jihad itu dengan amwal? Karena untuk mengeluarkan harta itu perlu perjuangan. Yang pertama, perjuangan mendapatkan harta. Kita tidak bisa berjihad dengan harta kalau tidak punya harta. Maka perlu perjuangan. Sehingga ada perintah untuk nasab. Di Al-Baqarah 267 kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian dari hasil kasab. Kasaba itu bahasa Arab, menjadi bahasa Jawa ngasab. Jadi bahasa kita banyak yang mengadopsi bahasa Arab ya Pak, ngasab. Tapi Allah memberikan catatan, ngasab yang bagaimana? Min thayyibati, yang baik. Jadi kalau mau jihad dengan harta, apakah wujudnya infak, wujudnya zakat, wujudnya sedekah, ngasabnya yang baik. Yang baik itu berarti diizinkan oleh syariat. Kemudian di Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10, Allah juga mengingatkan kita, kalau sudah selesai sholat, ya, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dan jika telah selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Nunggu apa? Nunggu nanti waktu sholat ya kumpul lagi. Habis subuh ngasab. Jangan habis subuh geleng-geleng. Habis subuh tidak beraktivitas. Bagian dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Al-Qasas ayat 77 Bapak Ibu ya, Allah menyampaikan wabdagi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Untuk mendapatkan harta butuh perjuangan. Setelah hartanya dapat, untuk berinfak, untuk berjihad juga butuh perjuangan. Kok bisa? Berjuang mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam hati kita. Banyak orang yang ketika hartanya belum punya, cita-citanya banyak. Ini kalau usahanya gul Pak, saya mau infak. Sekian. Di mana? Di sini. Begitu hartanya datang, eman. Karena bakhil alias medit itu karakter kita, Bapak Ibu. Siapa kita? You and me. We are. Iya kan? Allah yang menyampaikan di Al-Adiyat itu, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bahasa orang kampung sayanya gegem tangannya, gegemnya kenceng. Tadi duit itu orang gelem metu, kenceng sekali Pak. Bahasa lainnya kucite dawa. Bukan kemudian nanti pulang niteni gitu ke orang, ke kucite dawa apa orang. Bukan itu. Ini bahasa simbolis kan begitu ya. Sama dengan apa namanya Pak? Dijadikan kambing hitam itu kan peribahasa ya. Jadi kan ini juga peribahasa. Wong kakucite dawa nemen ya. Disilihi be ora oli padahal nganggur kan begitu. Bisa apa? Pinjam itu yang untuk naik ke atap tangga bukan pinjam tetangga tapi pinjam tangga. Tidak mak. Nah. Anda berarti kamu mau pinjam Anda. Oh, aku mau dipinjam. Iya, bahasa Indonesianya tangga, bahasa Jawanya Anda. Jadi kalau ngomong nanti lihat siapa yang diajak ngomong-ngomongnya. Nah, kalau tidak saling paham bahasanya bisa jadi perkara. Ini orang-orang yang berjihad. Kalau imannya sudah benar, sudah hijrah dan mau berjihad, itulah orang-orang yang akan kembali kepada Allah, mendapatkan rahmat Allah. Ini yang nanti begitu dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan wajah putih berseri-seri. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah.
Hum mereka fiha di dalamnya. Rahmat Allah apa Bapak Ibu? Al jannah. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna mereka kekal. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, demikian kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Surah Ali Imran ayat 105, 106 dan 107.